meminta kepada anak Unika untuk kita berdoa. Terima kasih kepada anak Unika sudah kita dalam doa. Selanjutnya Ibu mengecek hadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada semua ya. Oke, ada semua. Satu-satu. Anidia, Aurelio, Estie, John Martua, Yona, Catherine, Heidi, Felicia, Efra, Pasha, Naila, Nathan, Veronica, Christiangela, Sebastian, Nika, Jenny, Yoga, Christian Yulianti, nanti ya. Oke, Aparisa, ya. Baik, kelasnya sudah bersih, rapi, dan selanjutnya kita langsung di slide yang Ibu tayangkan. Nah, kita masuk di materi coding kecerdasan artifisial yang pada hari ini dengan topik berpikir komputasional dan kecakapan digital di era teknologi. Sambil Ibu menjelaskan, di sini kan sambil mendengar dan kami dan bisa sambil untuk mencatat ya di bukunya. Nah, ini langsung kita explain dulu ya, biar tidak tegak-tegak dengan materi coding. Baik, sebentar ya. Baik, di sini tujuan pembelajarannya ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengelola dan menyajikan data dari kehidupan sehari-hari, menyusun instruksi berbasis algoritma, menciptakan dan menyebarluaskan konten digital secara etis. Nah, materi coding kecerdasan artifisial itu untuk SMP itu sebenarnya hanya dasar saja. Ya, nanti kalau sudah aplikasinya itu pada saat kalian masuk di SMA, ya. Lanjut, apakah kamu pernah memperkirakan waktu tempuh dari rumah ke sekolah? Bagaimana kamu melakukannya? Nah ini, pernah nggak kira-kira waktu tempuh ya, dari rumah ke sekolah? Misalnya berangkatnya jam berapa? Jam 6. Sampai di sekolah jam berapa? Jam 6 lewat. Jam 6 lewat? 15 menit. Oke, berarti 15 menit ya. Nah itu, jadi kita harus pikirkan waktu kita. Kalau yang misalnya kita berangkatnya dari rumah jam 6.30, sampai di sekolah jam berapa? Terlambat sudah? Terlambat ya, nggak sempat dan sebagainya, pikir dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, apakah itu berpikir komputasional, yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, terdiri dari rekomposisi, pengolahan pola, abstraksi, dan algoritma.
lagi baca pertanyaannya ada pilihan gandanya. Langsung jawab saja. Gampang ya? Ini untuk mengetahui ya sejauh mana yang tahu tentang materi kita hari ini. Ini kan asasnya awalnya. Jadi apa itu berpikir komputasional, yaitu cara berpikir menyelesaikan masalah secara sistematis, logis ya, tertarik dan komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, dekomposisi ini adalah proses memecah masalah besar atau kompleks dengan lebih baik dan menyelesaikannya satu persatu. Contohnya, misalnya kamu ingin membuat game. Kamu bisa mendekomposisinya menjadi membuat latar belakang, membuat karakter, menyusun pergerakan karakter, dan menambahkan skor dan level. Itu. Jadi pelajaran coding itu dia bisa membuat game, bisa membuat robot dan sebagainya. Tapi itu pattern on recognition, yaitu pola-pola adalah kemampuan untuk mengintegrasikan kemiripan, keteraturan atau pola dalam masalah atau data. Nah, tujuannya memudahkan penyelesaian masalah dengan mengenali bagian yang berulang atau serupa. Ya, contoh dalam garis angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, kamu mengenali bahwa polanya adalah menambah 2 setiap kali. Ya, jadi 2, 4, 6, 8. Setelah itu 10, 12, 14 dan seterusnya ya. Oke, pintar ya anak ya. Lanjut, abstraksi. Abstraksi adalah proses mengambil informasi penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan agar masalah menjadi lebih sederhana. Tujuannya yaitu fokus hanya pada hal-hal penting dalam penyelesaian masalah. Contoh, saat menggambar peta kota, kamu tidak perlu menggambar setiap pohon atau bangunan. Cukup jalan utama dan lokasi penting. Nah, dalam pemrograman kamu hanya fokus pada input dan output dari fungsi tanpa memikirkan bagaimana data fungsi itu bekerja di dalamnya. Lanjut, algoritma. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis ya dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan memberikan instruksi yang jelas agar komputer atau manusia bisa menyelesaikan tugas secara efisien. Nah, contohnya resep memasak dalam algoritma. Yang pertama, ambil bahan. Yang kedua, campurkan bahannya. Yang ketiga, panaskan di atas api. Dan yang keempat, sajikan. Nah, dalam coding, algoritma bisa berupa langkah-langkah merunutkan angka, mencari data, dan lain-lain. Lanjut. Nah, penyusunan instruksi, algoritma yaitu langkah yang pertama, tentukan jarak. Yang kedua, tentukan kecepatan rata-rata. Yang ketiga, hitung waktu dasar. Dan yang keempat, tambahkan waktu ekstra. Dan yang kelima, hitung total waktu tempuh. Nah, lanjut produksi konten digital. Nah, ini ada jenis konten ya. Jenis konten itu ada yang teks, gambar, video, audio, AI, dan interaktif. Ya, tips fokus pada pesan, desain, menarik target atau audiens. Ya, yang jelas. Selanjutnya, prinsip desain konten, misalnya fokus pesan, visual menarik target audiens, dan platform digital. Lanjut, diseminasi konten digital. Nah, saluran distribusi media sosial, misalnya Instagram, TikTok. Di sini anak-anak pasti punya Instagramnya ya, TikToknya ya, YouTube-nya, blog atau website. Nah, podcast. Nah, ini podcast, evaluasi atau pantau interaksi dan feedback. Nah, selanjutnya etika dan diseminasi konten. Cermat saat membagikan informasi. Jadi kita itu harus cermat membagikan informasi. Jangan kita bagikan informasi yang tidak benar, yang dikatakan hoax ya. Nah, lanjut, gunakan platform YouTube, TikTok, blog, email ya, dan pahami hak kita, sumber dan privasi. Jadi kita tidak boleh sembarang ya mengambil hak cipta seseorang, itu misalnya lagu ya, ataupun data pribadi seorang, misalnya foto, gambar dan sebagainya ya, ditempel-tempel itu tidak boleh. Ada etikanya. Lanjut, proyek mini. Pilih salah satu topik data dari kehidupan sehari-hari, kelola dan visualkan data tersebut. Yang kedua, buat video singkat, unggah ke YouTube, TikTok, dan tampilkan di kelas. Oke, ini selesai. Nah, selanjutnya kita lakukan yaitu kerja kelompok, diskusi kelompok. Sebentar, ibu tayangkan dulu. Kan ini adalah layar yang pertama ya, yang kubagikan ini. Oke, ikuti petunjuknya. Berarti yang mobil ini mulai di kotak mulai. Nomor yang ini, tanda panah ini berarti bergerak
ini lagi, berputar ke kiri pada kotak yang ada. Dan sebagainya. Silahkan diskusi. Ini metode yang digunakan adalah metode unplugged, ya. Coding itu tidak mesti kita harus menggunakan apa? HP, komputer dan sebagainya. Jadi bahan-bahan seperti ini yang digunakan. Ya, dari yang lain. Itu kalau dia sudah menemukan satu binatang, ini kalau sudah lihat saja itu dari situ. Nah, ini dia, perhatikan dulu majunya bagaimana, itu posisinya, salah majunya. Kalau maju yang yang mana? Gambar yang mana? Dari atas semua. Gimana instruksinya? Lihat instruksinya aja. Putar dia kalau nggak ada kotaknya ini kan ke kanan ke kotak yang ada. Kalau nggak ada yang ada kotaknya berarti kan kotak yang ada. Tapi kalau nggak ada kotak, hanya ilustrasi ya. Ayo, waktunya sisa sedikit. Langsung maju aja ya. Kelompok satu ya, kelompok lain lagi ya. Ya, ada sebelahnya lagi. Silakan duduk. Lanjut kelompoknya Parisa. Nantinya bisa di sebelah sini. Monyet, rusa, gajah, jerapah, dan yang ke-8 sebenarnya tidak bermuka. Kalau kelompoknya SL, monyet, nah, yang ketiga zebra, macan, gajah, 6, 7, 8, dan 9 tidak bermuka. Jadi dari hasil diskusi ini yang telah ditemukan tadi, peserta mencarikannya ini, apakah mengalami kesulitan? Ya, lebih istirahat ya, karena ini untuk bahan refleksi
Dari hasil yang tadi ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan, ya. Nah, begitulah kalau kita bermain. Ini bermain seru aja sih sebenarnya ya. Sambil berpikir juga, ya. Sambil berpikir. Sambil berpikir ya. Karena ini permainannya itu tadi untuk melatih literasi dan menghasilkan anak semuanya ya. Dan ada yang ditanyakan? Ya, ada. Ibu akan memberikan harkat ini. Sudah bukan? Sudah? Sudah ini yang juga sudah? Ayo. Ayo ini yang sudah ini. Silang saja. Oke. Sudah semua ya. Materi kita untuk minggu depan